Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita diringankan oleh Allah untuk memulai kegiatan hari ini dengan doa, sholat. Semoga kegiatan kita hari ini lebih berkualitas dari hari kemarin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Kalau membaca peta sikap masyarakat kita di bulan Ramadan, itu pada awal Ramadan masjid musola penuh. Pertengahan Ramadan jamaahnya pindah ke kuliner. Kemudian minggu berikutnya jamaah pindah ke mall, toko pakaian, toko makanan. Awal Syawal yang penuh rumah sakit, puskesmas, dokter laris karena banyak yang batuk, pilek, sakit perut karena pola makan. Jadi balas dendam ya. Kalau di rumah itu tidak boleh, sekarang mumpung ono ya. Nah, Ramadan ini ibarat kompetisi. Memang ada yang 1/8 final, 1/4 final, semifinal, bahkan sampai final. Seperti lomba panjat pohon pinang di 17 Agustus. Nah, dia paling bawah ya kaos oblong, ya. Di atasnya ya kopiah, lalu di atasnya HP, ya paling atas hanya kertas kecil gitu, tulisannya TV 14 in, ya. Dibleseke isolasi 10 ya. Itu artinya apa? Jadi di Ramadan ini semakin ke sana itu kebaikannya luar biasa. Cuma tadi banyak yang protoli di tengah jalan. Nah, mudah-mudahan yang hadir ini minimal atau yang mendengarkan ini menyadari hal ini. Karena apa? 10 akhir Ramadan itu luar biasa nilainya, baik nilai dari jasmaniyah maupun rohaniyah. Kalau orang bertanding sampai final itu memang orang yang pilihan, orang yang berkualitas, bertahan ya. Memang hidup itu saringan. Jadi tidak semua orang itu bisa jadi jenderal gitu. Paling kopral, pensiun gitu. Yang bisa ke sana memang prestasi. Sama dengan kita. Nah, salah satunya ialah awal diturunkan Al-Quran pada 17 Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu pun juga disebut dengan turunnya Lailatul Qadar. Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus di bulan Ramadan, tapi awalnya pada 17 Ramadan, yakni Iqra 5 ayat itu. Nah, perlu kita pahami bahwa ayat pertama turun itu memang Iqra 5 ayat itu, tetapi surat yang pertama kali turun utuh itu Al-Fatihah. Maka Fatihah itu diletakkan di depan. Dan ini nilai Al-Fatihah ini luar biasa, maaf ya, dibanding dengan surat-surat lain. Buktinya apa? Ketika kita sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Sementara Qul ya ayyuhal kafirun itu kan sunnah. Ini betapa pentingnya Fatihah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, minimal monggo itu difahami makna Fatihah itu. Ketika kita sholat itu mantep sekali. Apa sih sebenarnya arti Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu mestinya. Maka tidak heran kalau rajinnya sholat kok ya korupsi, ya ngapusi, karena nggak paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kewajibannya dulu, baru minta hak. Kita kan kebalik, minta haknya kewajiban nomor 29. Itu contoh. Nah, Al-Quran ini disebut dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya Furqan, ada yang menyebutkan Hudan dan sebagainya. Nah, supaya lebih bermakna, minimal kita mempelajari membaca.
karena membaca itu ada nilainya. Orang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, semacam jeruk, baunya manis, baunya wangi, rasanya lezat. Tapi orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu sama dengan ibarat kurma. Kurma itu tidak berbau wangi tapi rasanya manis. Monggo apabila dari kurma, apabila dari utrujah, ya minimal itu. Nah, mengapa belajar? Syukur mengajarkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Tahapnya ada 4 lah. Pertama, kalau bisa tuh mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa, muta'alliman, ya belajar. Ketiga, mustami'an, ngrungokke, ya. Mendengarkan saja sudah punya nilai. Itu lebih bagus daripada uyon-uyon lah gitu. Ya sesekali nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak bisa mengajar, tidak bisa belajar, ngrungokke wis watrasan muhibban, ya. Senang saja sudah mendapat kebaikan. Nah, Al-Quran itu memang berbeda dengan bahasa Arab lain, maka perlu dipelajari tajwidnya, karena kata yang mirip itu artinya berbeda. Nah, ini perlunya kita memahami tajwid itu di situ, seperti kata alim, ya. Dan alim itu beda. Alim itu pedih, sakit, tapi alim itu orang yang pintar. Yang sewu, ya. Saya orang-orang Klaten, Solo itu biasanya baca ain itu ya. Ngalaihim, bukan alaihim. Ya karena gurunya biyen ngono kuwi. Jadi setelah saya menyadari, oh berarti selama ini saya salah. Makanya belajar terus gitu ya. Hati-hati ini. Begitu juga panjang dipendekkan, berbeda. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi banyak juga yang baca asyhadu anna, itu salah. Karena kalau anna sesungguhnya saya. Hati-hati ini ya. Berbeda. Nah, ini syukur mempelajari artinya pelan-pelan dan seterusnya. Sekarang metode dan cara belajar itu banyak sekali. Lewat HP ini bisa kita belajar Al-Quran, lagu ros, nahwan dan seterusnya itu belajar dari sini sudah bisa ya. Maka teknologi itu bermata pisau 2, bisa menjadi setan, bisa menjadi malaikat, tergantung kita. Mengapa kok jadi setan? Iya, kita digoda oleh HP ini menjelang buka puasa. Padahal doa yang dijawab oleh Allah itu sebelum berbuka. Sayang untuk ngabuburit, delok WA, ini kan setan. Digoda kita itu kalah ya. Nah, kemudian 10 akhir itu memang luar biasa. Banyak keterangan, disitulah turunnya Al-Quran. Dulu ketika saya kecil itu nek malam selikuran kedurinan. Itu maksudnya supaya semangat sebenarnya ya. Nah, yang dipentingkan kendurene itu bukan ibadahnya. Monggo digunakan, apakah itikaf, apa sholat tarawihnya diganti pindah malam seperti kan terakhir. Itu sayang kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena malam-malam Lailatul Qadar itu malaikat turun mendoakan kita bersama. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Didoakan kita selamat, berkah sampai terbit fajar, sampai subuh. Kalau sudah subuh tutup, itu malaikat sudah pergi lagi gitu. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita minimal ya, ibadah kita seperti ini, syukur kita tingkatkan, dan akhir Ramadan berdoa semoga tahun depan kita bisa melaksanakan Ramadan minimal seperti ini, karena sudah 2 tahun ya tidak bisa kita lakukan seperti ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.